menjadi salah satu istimdad di dalam kita melakukan eksplorasi keilmuan gitu. Nah, oleh karena itu saya tentu belum bisa banyak berbuat ya untuk sampean-sampean semua, karena kan saya belum terinformasi secara proporsional ya. Latar belakang sampean apa, kemudian familiaritas sampean terhadap kitab-kitab kuning seperti apa, kan gimana ini? Saya perlu tanya satu-satu atau gimana? Atau saya tanya aja langsung, yang baca kitabnya nyaman siapa? Gusoim. Ya, Gusoim. Nah, itu. Tiap pagi di Facebook. Pak Soim ya, Pak Soim. Oke. Kemudian Pak Saifullah. Gimana? Pak Sofi Saubari. Siap, Prof. Oke ya, Pak. Ya. Pak kitab kuningnya oke. Lalu siapa lagi? 1, 2, 3. Pak Muntaha. Kurang. Kitab kuningnya jalan nggak? Kurang. Kurang ya. Iya. Pak Lasiman. Kurang. Lalu siapa lagi ini? Pak Komsatun gimana kitab kuningnya Pak Komsatun? Niku kesehatan niku Prof. Lompat. Pak Dodi gimana Tapi Pak Dodi? ngaji sama Ustaz Sepuh itu. Oh gitu ya. Pak Dodi gimana Pak Dodi? Setengah-setengah, Prof. Jarang ngaji, udah lupa. Oh, ya. Enggak, nanti gini, yang di grup ini nanti saya posting, saya punya up channel ya, saya ngaji Al-Hikam, ya mungkin ada yang sudah pernah lihat gitu kan, silakan aja diikuti. Ya. Sudah subscribe. Oh, sama-sama sudah subscribe. Itu kan bagian dari kita mencoba untuk melanjutkan legacy lah, gitu, bahwa tradisi pesantren itu sesuatu yang menurut saya luar biasa begitu ya, dan itu bisa dibedah kemana-mana gitu ya. Ingat Ibnu Athaillah asalkan dari hikam yang kalimat-kalimatnya pendek, tapi ternyata kalau kita bisa dengan berbagai macam istimdad itu mampu mengeksplorasi kemana-mana. Gitu. Nah, itulah sebetulnya di Rosali Salamiyah. Itulah sebetulnya kajian keislaman. Ingat karya ulama saja bisa begitu, apalagi Qur'annya lah, kira-kira gitu. Lebih luar biasa lagi, gitu kan. Saya baru saja selesai baca buku ini. Kelihatan nggak di situ? Blur, Prof. Nih. Blur ya. Ini dibawa. Blur. Dibawa. Kamu duduk di situ. Itu Alter Text, Neuer Konteks. Teks lama, konteks baru. Ya, ini ya. Maksudnya teks lama, konteks baru itu apa? Ya Al-Quran itu. Al-Quran itu teks lama. Begitu ya. Dalam arti usianya. Para pemikir, para mufassir, para pengkaji Al-Quran itu biasa menggunakan istilah subutun nas wa harakatul muhtawa. Itu seingat saya itu salah satunya kali itu kalimat Sahrul kalau saya nggak salahnya dalam Alkitab Al-Quran Qira'ah Mu'asirah. Subutun nas wa harakatul muhtawa. Teksnya tetap 6.666 ayat gitu ya. Tetapi muhtawanya, kandungannya, substansinya itu tak terbatas. Tanpa batas. Subutun nas wa harakatul muhtawa. Ada istilah lain yang juga dipakai oleh para ilmuwan muslim. Ada as-sawabit atau as-sabit dan al-mutaghayyirat. As-sabit itu ya teksnya tetap ya. Kalau kita berlakukan kepada teks Al-Qur'an, teks hadis kan juga tetap gitu kan. Nggak akan ada hadis barulah menurut saya sih kalau sekarang. Ketika sudah selesai dikoleksi ya oleh para kolektor hadis yang kemudian sudah melakukan kodifikasi ya, kita anggap hadis itu sudah selesai dalam arti kuantitasnya begitu ya. Nah, tetapi substansi atau kandungan makna dari hadis ini juga sangat dinamis begitu ya. Apalagi Al-Quran yang merupakan kalamullah, yang merupakan wahyu meskipun dikemas dalam bunyi bahasa yang kemudian kita kenal dengan istilah bahasa tulis sekarang yang di dalam mushaf. Sehingga dari dulu begitu ya,
para pengkaji, para penggelut, dan para pemerhati ya kajian-kajian Al-Quran ini tidak pernah ada yang kering kajian-kajiannya untuk bisa mendapatkan inspirasi. Di satu sisi, ya tadi kalau saya sempat cerita atau menyinggung beberapa nama ya, ada Hamzah Al-Kisai, Abu Ziyad Al-Farra, kemudian ada Al-Akhfash, ya, kemudian Nadr bin Shumail, ada lagi kemudian Al-Zajjaj ya, yang mereka hidup antara tahun 180-an Hijriah sampai 311 gitu ya. Satu generasi ya, selama 100 tahun kurang lebih gitu ya. Ini mereka ini keahlian awalnya atau keahlian utamanya adalah studi bahasa atau ilmuwan bahasa begitu ya, yang menggeluti teori komunikasi. Tetapi ketika mereka memunculkan istilah-istilah di dalam tata gramatikal, ya, ilmu utamanya adalah gramatikal bahasa Arab atau ilmu bahasa tadi itu, ketika mereka mengimplementasikannya kepada Al-Quran, mereka mendapatkan inspirasi baru. Satu contoh ya yang sederhana lah, sampean kan tiap hari baca suratul Fatihah. Itu kan ada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau perspektif ilmu bahasa yang standar, ya, struktur kalimat yang standar, itu kan cukup dengan na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka. Karena susun kalimatnya adalah subjek, predikat, objek, dan keterangan, SPOK, kalau kita belajar ilmu bahasa yang paling standar. Gitu ya. Tetapi ketika ada susun balik, ya, Al-Farra mengistilahkannya dengan at-taqdim wa ta'khir, gitu ya, menjadi susun balik atau eliptik, gitu ya. Ini ternyata terjadi perubahan aksentuasi makna. Bukan kepada aktivitas meminta pertolongan dan menyembahnya yang penting, tetapi hanya kepadamunya yang jauh lebih penting. Itu misalnya begitu ya. Jadi ulama-ulama yang dulu menggeluti ilmu-ilmu bahasa begitu ya, sebagai ilmu dasar, sebagai piranti awal keilmuannya, ini kemudian justru malah terinspirasi ketika mereka menerapkan ilmu-ilmu itu di dalam kajian Al-Quran. Nah, sehingga kemudian lahirnya karya-karya yang kemudian tabakhur ya, begitu berbusa-busa gitu ya, begitu banyak kemudian mengurai tentang aspek-aspek kebahasaan bahasa Al-Quran. Misalnya Abu Hayyan Al-Andalusi misalnya ya, sampai melahirkan karya berjudul Al-Bahrul Muhit misalnya, karena memang eksplorasi kebahasaannya itu luar biasa. Atau di generasi berikutnya teolog Sunni misalnya, Fakhruddin Ar-Razi melahirkan Mafatihul Ghaib. Saking populernya ya Mafatihul Ghaib ini kemudian menjadi inspirator bagi ulama Nusantara bernama Mbah Nawawi Banten. Coba kalau sampai nanti cek di bukunya Mbah Nawawi, tafsir Munir, itu kan biasa dipakai di pesantren gitu ya. Kalimat-kalimat dari beliau itu kan menunjukkan apa ya, semacam keterpengaruhan intelektual yang begitu kentara terhadap para ahli-ahli sebelumnya. Ketika beliau mengatakan di Muqaddimah ini, Qad amaroni ba'dul aizzati indi an aktuba tafsiron lil Qur'anil Majidi. Fataraddatu fi dzalika zamanan tawilan khaufan min at-tuhuli fi qalihi sallallahu alaihi wasallam man qala fil Qur'ani bi ra'yihi fa asafa faqad akhta'a. Wa fi qalihi man qala fil Qur'ani bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Fa'ajabtuhum ila dzalika lil iqtida'i bis salafi fi tadwinil ilmi ibqa'an lil khalqi wa laysa ala fi'li mazidun walakin likulli zamanin tajdidun wa liyakuna aunan li walil qasidina mithli fa akhadtuhu minal futuhat al ilahiyati wa min mafatihil ghaib wa minas sirajil muniri wa min tanwiril miqbasi wa min tafsir hadis suudi Fasammaituhu murahlati tafsiron Nawawi. Ini di jilid pertama, halaman pertama di Muqaddimah. Mbah Nawawi mengatakan ya, waliyakuna aunan li walil qasidina mithli. Tidak saya terjemahkan semuanya karena panjang. Agar mempermudah bagi orang-orang yang pengetahuannya terbatas. Ini bentuk ketawaduan yang luar biasa.
agar memberikan akses kemudahan ya kepada orang-orang yang pengetahuannya terbatas, tapi kebutuhan akan literatur itu memadai ya dalam bahasa kita lah. Seorang pengarang buku kan biasanya ngecap gitu ya. Untuk menunjukkan untuk menarik minat pembaca gitu ya. Jadi pinternya Mbah Nawawi di situ salah satunya gitu kan. Waliyakuna aunan li walil qasirina mithli ya. Maka saya mengambil beberapa sumber sebagai sumber bacaan untuk penafsiran yang saya lakukan di dalam tafsir yang sedang saya tulis. Fa'akhaltuhu minal futuhat al-ilahiyah. Al-futuhat al-ilahiyah wa qila al-futuhat al-makkiyah. Itu tulisan Ibnu Arabi. Dimensi sofistiknya, dimensi teosofiknya yang diambil gitu ya, untuk karya tafsir dalam tafsir Munir. Yang kedua, wa min mafatihil ghaib. Sumber kedua adalah mafatihul ghaib. Fakhruddin Ar-Razi. Mengapa? Karena Fakhruddin Ar-Razi adalah teolog Sunni, sekaligus ahli filsafat bahasa, ahli ahli kalam ya, dan seterusnya. Sekaligus pembela teologi Sunni ya di depan kelompok-kelompok Mu'tazilah. Sehingga menjadi rujukan, salah satu rujukan dari Mbah Nawawi tadi itu. Lalu berikutnya As-Sirajul Munir, itu kitab fikih yang ditulis oleh tafsir fikih yang ditulis oleh Al-Khatib Asy-Syirbini. Yang berikutnya kemudian adalah Tanwirul Mikbas, ya, tafsir yang disandarkan kepada Ibnu Abbas, dan yang terakhir adalah As-Sudi, As-Sudi Al-Kabir. Poin saya adalah ya, kalau kita masuk kepada belantika tafsir ya, maka yang terjadi adalah al-qiraah al-mutakarrirah. Pembacaan-pembacaan yang selalu berulang, tetapi melahirkan qiraah yang muntijah. Pembacaan yang menghasilkan sesuatu yang baru. Yang dalam dunia penelitian kita kenal dengan istilah state of the art. Jadi posisi seorang ilmuwan begitu ya. Ini sampean kan calon-calon doktor, kalau sudah doktor nanti udah nggak boleh dikritik. Maka posisi seorang ilmuwan itu ya harus mampu memposisikan dirinya beda dari ilmuwan-ilmuwan yang lain. Apakah sifatnya mengafirmasi, apakah mendekonstruksi, ataukah mendestruksi ya, ataukah menginovasi. Salah satu dari empat itu. Afirmasi, dekonstruksi, atau afirmasi, destruksi, dekonstruksi, dan inovasi. Apa itu afirmasi? Riset yang sampean lakukan itu memperkuat riset yang sudah dilakukan oleh ilmuwan-ilmuwan sebelum sampean, tetapi dengan coverage data, dengan lokus yang berbeda. Itu mengafirmasi. Kalau tidak afirmasi, destruksi. Babat habis. gitu kan. Jadi riset yang kita lakukan ternyata mampu menjawab, mampu memutar balik 180 derajat riset yang pernah dilakukan oleh ilmuwan sebelum kita. Itu destruksi namanya. Kalau tidak, yang ketiga, dekonstruksi. Membongkar sebagian, membangun kembali sebagian yang lain. Nah, rata-rata kalau ilmuwan-ilmuwan sosial, ya, apalagi yang berbau keilmuan keislaman, biasanya di yang ketiga ini, dekonstruksi. Makanya sampean pernah dengar barangkali buku yang ditulis oleh Muhammad Iqbal, The Reconstruction of Religious Thought in Islam. Kata-katanya rekonstruksi. Karena dekonstruksi tadi itu. Jadi membongkar sekaligus membangun kembali. Lalu yang keempat adalah inovasi. Betul-betul baru. Tidak atau belum pernah disentuh oleh ilmuwan sebelumnya, belum pernah disinggung oleh para ilmuwan-ilmuwan sebelumnya. Dalam dunia tafsir setahu saya ya, yang banyak kita lihat adalah dimensi yang ketiga tadi itu, yakni dekonstruksi. Antar satu ulama dengan ulama yang lain, antar satu pakar dengan pakar yang lain dalam wilayah resepsi hermeneutis ini saling melengkapi, saling mengisi ya apa yang belum dilakukan oleh ulama-ulama atau para pakar sebelumnya. Nah, kembali kepada 3 segmentasi tadi itu ya. Jadi wilayah ada segmen ulumul Qur'annya ya, kita akan mencoba melihat kembali ya seperti apa ulumul Quran itu, apakah masih ada yang perlu di-up-to-date-kan gitu ya. Karena jujur ya, kalau saya boleh melakukan provokasi ya, ilmu-ilmu keislaman ini ada juga yang sudah taken for granted, nggak perlu lagi kemudian dikembangkan. Karena apa ya? Karena sudah final gitu kan. Misalnya ya,
kayak kaidah-kaidah tafsir misalnya kan sudah dirumuskan kok. Ngapain kemudian kita akan menciptakan lagi yang baru? Dan saya rasa tidak terlalu perlu begitu ya. Tetapi kalau analisis bantu atau ilmu-ilmu bantu yang lain ini bisa kemudian kita lakukan exercise. Bisa kita lakukan implementasi ya terhadap ayat-ayat Al-Qur'an ketika misalnya itu belum dilakukan oleh ulama-ulama atau belum dilakukan oleh para mufassir atau tokoh-tokoh sebelum kita. Jadi kembali kepada tadi ilmu-ilmu yang terkait dengan alat bantu ya di dalam kajian-kajian Al-Qur'an ini, ada yang sifatnya sudah matang ya, ada yang kemudian masih memerlukan rekonstruksi, ada yang masih memerlukan penambahan. Contoh yang sudah final ya misalnya asbabun nuzul. Sampai harus lihat asbabun nuzul suka di mana. Gitu kan. Kalau sudah membaca Al-Wahidi misalnya gitu ya, hasyahnya tafsir Jalalain misalnya gitu ya. Kan ada di situ tuh asbabun nuzul, Lubabun Nukul ya Suyuti misalnya, atau literatur asbabun nuzul yang lain. Nah, sampai misalnya nggak puas begitu ya, boleh yang di mana? Sampai nggak menyaksikan turunnya wahyu kan gitu kan. Dan tidak ada lagi kemungkinan penelitian riwayat yang bisa dipegangi untuk mencari asbabun nuzul yang lain. Jadi sifatnya adalah situasional, gitu ya. Mana yang masih bisa ditambahkan dan mana yang tinggal kita pakai. Gitu ya. Nah ini kalau kita sekali lagi masih berada pada wilayah yang pertama, yakni kajian Al-Quran dalam persepsi hermeneutis. Sementara kalau yang resepsi kultural, ya sampean tentu lebih tahu di wilayah daerah atau di daerah-daerah sampean ini mana yang ada kegiatan-kegiatan keagamaan yang menarik, kegiatan-kegiatan keagamaan yang bisa diidentifikasi, dipengaruhi oleh Al-Quran tadi. Yang diteliti bukan aspek religiusitasnya, bukan apakah itu bid'ah atau sunnah, misalnya itu bukan itu yang diteliti, tapi bagaimana Al-Quran ini memberikan pengaruh terhadap lahirnya budaya baru, budaya sedekahan, budaya tahlilan, budaya yasinan misalnya ya, ataupun yang lain-lain yang ternyata secara sosiologis tadi memiliki dampak sosial yang cukup signifikan. Karena apa? Di dalam kegiatan yasinan ternyata tidak cuma yasin aja yang dibaca, tapi di situ ada kenduren, gitu ya. Lalu ada musyawarah, lalu ada problem solving, ya. Kalau misalnya daerah-daerah agraris rebutan irigasi misalnya, lalu menimbulkan konflik, ternyata bisa diselesaikan dengan yasinan misalnya. Atau ketegangan antar besan misalnya, itu bisa cair ketika yasinan. Kan bisa begituan itu kan. Banyak kasus-kasus lain yang kemudian cara-cara penyelesaiannya itu dengan pendekatan-pendekatan kultural. Nah inilah yang kemudian di dalam bahasa ilmu budaya kita memiliki hasanah budaya yang sangat luar biasa. Kita memiliki indigenous knowledge, ya. Pengetahuan-pengetahuan lokal sekaligus kearifan-kearifan lokal yang mampu ya menjadi dimensi kohesif ya di dalam kehidupan bermasyarakat. Ini kalau yang kedua, resepsi kultural. Atau yang ketiga, resepsi estetis. Bagaimana Al-Quran ini mendorong, mendrive gitu ya, sensitivitas rasa. Nah, saya jadi ingat tadi baru olah pikir ya, ada 4 tadi itu. Jadi ingat lagi. Olah pikir untuk memancing kreativitas ya, untuk mendorong kreativitas berpikir ya. Semakin kreatif peserta didik, maka itu menjadi salah satu indikator semakin berhasil sistem pendidikan kita. Sebaliknya kalau makin nggak kreatif ya berarti sistem pendidikan kita nggak becus, begitu, nggak berhasil begitu ya. Nah lalu ada yang kedua, olah hati. Pendidikan ini tidak boleh hanya menyentuh dimensi akal saja, tidak boleh hanya melatih kreativitas berpikir saja, karena kalau hanya dimensi nalar ya, yang disentuh, yang dibenahi, yang digarap habis-habisan, tapi hati tidak disentuh, maka akan muncul orang-orang pinter tetapi keblinger. Muncul orang-orang pinter tapi sayang keblinger, gitu ya. Sehingga harus ada dimensi hati. Ya. Dalam pendidikan Islam kita punya, ya, mengapa ada fikih dan usul fikih, tapi juga mengapa ada akhlak tasawuf. Atau akidah akhlak kalau kita melihat kepada jenjang dasar menengah di madrasah ya, mengapa diajarkan mata pelajaran itu di dalam rangka menjadi penyeimbang bahwa antara dimensi intelektual dan dimensi moral itu harus berjalan seiring.
Jadi pinter harus, tetapi benar juga wajib, gitu ya. Jadi pinter sekaligus benar. Intelektualitas plus moralitas. Ini yang harus diwujudkan secara simultan di dalam pendidikan Islam. Itu maka mengapa ada olah hati, gitu ya. Kalau kita peradaban keilmuan keislaman tentu ada tadi mata pelajaran akidah akhlak, atau di dalam perkuliahan kita diperkenal dengan akhlak tasawuf misalnya, dan seterusnya. Itu olah hati. Yang berikutnya ada olah rasa. Bagaimana kita diajarkan atau dibiasakan untuk memberikan apresiasi terhadap keindahan. Hidup itu tidak hanya hitam dan putih. Hidup itu ya ada merah, ya ada ungu, ada hijau, ada abu-abu, gitu ya. Ibarat taman ya, bunga itu sangat berwarna-warni. Itulah kehidupan. Jadi sense of beauty itu harus diasah, gitu ya. Sehingga mengapa ada pelajaran seni, gitu ya, di dalam dunia pendidikan ya. Art ya, ini kan umum, gitu ya, sangat luas pengertiannya. Bagaimana bisa mengapresiasi keindahan, bagaimana bisa mengapresiasi beauty, gitu ya, dan seterusnya, tentang keindahan alam, tentang keindahan macam-macam, katakanlah begitu. Karena untuk mengasah ketajaman rasa tadi. Jadi intelektualitasnya diasah melalui olah pikir, moralitasnya diasah melalui olah hati, rasanya, sense-nya itu diasah dengan olah rasa agar sehat, gitu ya. Pinter tapi setruk kan percuma, gitu kan. Bolak-balik masuk angin, ya opoan, gitu kan. Harus ada olahraga kan, gitu ya. Pendidikan itu aja 4 kalau menurut saya, gitu ya. Ada olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga. Ini kudu seimbang. Lah nek ora yo sampean pinter-pinter sementara masuk anginan rapat sedina oleh istirahat seminggu. Gitu kan. Karena masuk angin, gitu kan. Ini nggak bener kan, gitu kan. Sehingga harus imbang tadi itu antara tadi olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga. Nah, oleh karena itu ini semua ya ini juga saya dapatkan dalam peradaban keilmuan keislaman. Baca kitab itu ternyata juga mendapatkan apa ya, semacam motivasi keilmuan, nilai-nilai luhur yang bisa kita gali dari para ahli yang ada dalam kitab-kitab kuning itu. Jadi ketika membaca ushul fikih yang ada adalah olah pikir. Karena isinya adalah kreativitas berpikir ya. Sampai tadi ada kaidah al-ijtihad la yanqidu bil ijtihad. Ijtihad nggak boleh dirusak oleh ijtihad yang lain gitu ya. Sampai ya kalimat Imam Syafi'i yang sangat masyhur, fa idza shahal hadis fa huwa madzhabi misalnya. Ketika kalian menemukan hadis yang sahih itulah madzhab. Sampai begitu itu. Lalu olah hati tadi sufistik ya, sufisme, akhlak tasawuf itu mengajarkan kita terhadap hati tadi itu bahwa ada sang adikodrati, ada kehadiran gitu ya, sang adikodrati di dalam jiwa, di dalam hidup kita, sehingga kemudian ketika sukses kita juga tidak mudah takabur, sebaliknya ketika gagal ya tidak mudah untuk lesu darah gitu ya. Itu biasa ya. Sukses ya alhamdulillah, gagal ya biasa begitu kan. Dalam bahasa sekarang kan kesuksesan yang tertunda gitu. Jadi proporsional begitu ya. Akhlak tasawuf itu mengajarkan kita akan proporsionalitas. Lalu sense of beauty ya. Dalam dunia tasawuf itu kan kita diperkenalkan dengan syair gitu ya. Wirid ya, baik yang jahr maupun yang khafi misalnya. Itu sedang mengolah rasa begitu ya. Bagaimana kita bisa merasakan getaran-getaran gitu ya, energi positif lah kata lebih gitu ya. Itu bisa kita latih dalam dunia tasawuf misalnya. Lalu kemudian olahraga ya itu gitu kan. Kita rutin ya yang namanya tarekat misalnya ketika melakukan aktivitas wirid ya itu kan biasanya pakai pernafasan gitu kayak yoga gitu. Itu kan olahraga gitu. Jadi peradaban keilmuan itu mengajarkan semuanya kepada kita gitu kan. Jadi makin banyak tahu kita tentang keilmuan keislaman, sejatinya masih makin banyak yang bisa kita dalami, yang makin banyak juga bisa kita ambil manfaatnya ya dalam keilmuan keislaman dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, sampai sini. Ada yang ingin respon terkait dengan RPS ya. Lalu tulisan tadi ya sempat saya ulas hanya sekedar sebagai contoh saja ya. Mana bentuk yang resepsi hermeneutis dan mana yang mana yang estetis tadi gitu ya.
yang dari karya Kirmani, Navid Kirmani. Mungkin ada yang pengen berkomentar atau silakan apa saja di forum ini. Mau curhat juga boleh. Prof, izin masuk, Prof. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Ahmad Adibudin Al-Halim. Mohon penjelasannya atau arahannya terkait dengan tugas yang di dalam RPS itu. Apakah sistematika ada hal yang harus kami rujuk terkait dengan sistematika, terkait dengan tugas yang Prof berikan kepada kami. Yang kedua adalah apakah ada ketentuan terkait dengan referensi tersebut, apakah harus misalnya berapa referensi buku dan dari bahasa atau mungkin dari internal atau mungkin eksternal bahasanya, atau referensi dari luar atau mungkin dari dalam negeri itu sendiri. Mohon petunjuk Ibu. Baik, mungkin saya agak berbeda ya dengan yang lain, tapi saya mohon agar tidak dibanding-bandingkan. Ini gaya saya aja begitu ya. Saya menjadikan perkuliahan itu sebagai alat provokasi aja, Pak. Karena sampean-sampean kan sudah dewasa begitu ya, sudah mau doktor ya, masa masih dididik kayak masih S1 kan nggak mungkin ya. Sehingga tugas perkuliahan ya, mengapa ada paper itu sebetulnya hanya untuk pemancing dan pemantik diskusi. Jadi bentuknya bebas. PowerPoint bagi saya cukup. 10 PowerPoint cukup, nggak usah terlalu banyak. Kan gitu ya. Karena apa? Ya tadi, perkuliahan itu adalah, kalau saya, itu pelesiran gitu loh. Saya ngomong ini, diskusikan ini, cerita buku ini, cerita pemikirannya siapa, itu kan plesir aja kan itu kan. Untuk memprovokasi sampean, kalau ilmu itu gampang. Satu, gitu kan. Karena begini, ya, apalagi dengan latar belakang yang macam-macam ya, ada yang mungkin sudah di struktural, ya, ada yang mungkin kepala madrasah, ada yang mungkin apa gitu ya. Kalau saya lihat di sini kan komposisinya macam-macam. Ada yang sudah senior, ada yang masih junior kan gitu kan. Nah, tentu tidak bisa disamakan. Saya biasanya itu keras, Pak, kalau sama yang masih muda-muda. Jadi kalau ada program doktor, lalu mahasiswa doktornya masih muda dan dosen, saya itu sangat ketat. Karena dia adalah kader ilmuwan. Tapi kalau sudah usianya di atas 40, ya, usia 45, ya, bahkan mungkin ada yang 50 misalnya, dipaksa gitu, yo malah mendem. Iso-iso malah orang wani kuliah kan gitu. Jadi saya sekali lagi gitu ya, perkuliahan itu tadi hanya untuk memberikan satu ya, saya mohon maaf menggunakan istilah menambah wawasan saja gitu ya. Menambah wawasan karena ya kebetulan saya berada di wilayah itu, ya, lama menggeluti itu, ya, banyak baca itu, dan banyak melahirkan dokter-dokter di mana-mana gitu ya, sehingga tentu punya pengalaman bagaimana mendrive mereka menjadi dokter tadi itu, kan, sehingga caranya tentu dosisnya beda-beda gitu loh. Kalau di kelas ini memang ada yang nanti konsentrasinya kajian Al-Quran pada wilayah tafsir, ya saya akan menyediakan tenaga untuk bantu, karena tentu linear begitu ya, karena baca kitabnya bagus, lalu kemudian bisa kita provokasi kemana-mana begitu ya. Tentu kita akan bantu, kita akan asistensi ya sampai dengan bisa optimal ya. Tapi kalau misalnya bukan tafsir, tapi tadi misalnya penelitian-penelitian yang sifatnya ilmu sosial, ya kita membantu pada sisi wawasannya aja gitu ya. Analisis ilmu sosialnya seperti apa, kemudian metode yang dipakai itu pasnya itu apa misalnya. Kita lebih banyak membantu ke sana. Nah, oleh karena itu sekali lagi gitu ya, tolong jangan dibanding-bandingkan dengan yang lain gitu. Saya menggunakan cara yang seperti ini aja gitu kan. Kuliah adalah wahana untuk melakukan provokasi. Sehingga karena provokasi harus ada bahan untuk provokasinya. Bahannya apa ya, tulisannya sampean itu kan untuk bahan provokasi. Jadi tidak ada aturan baku, Pak, gitu ya. Mau narasi monggo ya. Mau PowerPoint juga monggo. Yang penting sesuai dengan apa yang topik yang sampai nanti pilih ya, sesuai dengan apa yang ada di dalam RPS. Tapi sifatnya nanti ya di dalam diskusi kita mendatang ya, di diskusi kelas itu ada presentasi,
seadanya ya, sebisanya tentunya seadanya. Kemudian nanti ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman di kelas, lalu saya biasanya nanti di kalam akhir ngajak plesir kemana-mana gitu kan. Ya tentu semampu saya begitu ya, sesuai dengan apa yang sudah saya baca, apa yang sudah saya ketahui ya terkait dengan topik-topik yang nanti akan ditulis oleh saudara sekalian. Saya kira gitu Pak Adibudin Halim ya. Ya, Jadi terima kasih. terlalu monggo. Yang lain? Dari LPS yang saya posting ya, itu sudah bisa diikuti ya. Sudah, Prof. Sudah ya? Iya, Sudah, Prof. Oke, kalau begitu bagus. Artinya kita tinggal jalan ya. Saya tawarkan minggu depan sudah mulai presentasi atau masih saya? Ini berapa orang sih? Saya lupa tadi. 16? 17, Prof. 17. Sampai pertemuan ketiga, Profesor sampai pertemuan ketiga. Selebihnya sudah mahasiswa. Oh, kalau gitu jangan sampai ketiga. Sampai kedua aja. Izin, Bro. Kalau begitu Asik. ini, Bro. Ya, gimana? Barangkali tugas tugas materi mulai di-share, mungkin ada yang siap pertemuan yang akan datang, kemudian presentasi gitu, Bro. Silakan aja. Jadi kalau misalnya ada yang volunteer untuk pertemuan yang akan datang, jadi gini, rumusnya kalau sampean semuanya nunda, itu nanti tertunda semua. Kan kadang-kadang ada yang pada rebutan carry loh. Mata kuliah ini carry, mata kuliah yang lain carry juga kan itu kan. Itu malah numpuk di akhir malah kosong, malah kosong gitu kan. Lebih baik lebih awal karena saya menawarkan formula yang tadi tidak berat begitu ya. Jadi silakan saja gitu ya. Kalau misalnya pertemuan mendatang mau ada yang mulai presentasi, tentu sangat welcome. Lalu saya nanti akan hadir untuk menambahkan barangkali lah poin-poin yang didiskusikan, lalu kita cross-check dengan literatur-literatur yang ada relevansinya ya ketika bicara ulumul Quran. Lalu biasanya saya akan banyak menyinggung tentang peradaban keilmuan keislaman klasik karena agar tidak terjadi discontinuity ya. Tidak terjadi keterputusan ya antara wacana pendidikan modern sekarang dengan peradaban keilmuan klasik karena sanad ilmunya dari sana gitu kan. Dari era klasik itu sanad ilmu kita gitu kan. Karena bicara tentang tadi tafsir begitu ya yang sekarang begitu banyak ya. Itu dimulai sejak zaman Kanjeng Nabi sendiri begitu ya. Yang sehingga kemudian kita kenal dalam ulumul Quran atau dalam kaidah tafsir ada kalimat Al-Qur'anu yufassiru ba'duhu ba'don. Al-Qur'an itu menafsirkan satu sama lain. Bicara surat Al-Baqarah misalnya, bicara tentang manusia, penjelasannya ternyata ada di ayat di surat yang lain misalnya itu kan. Sehingga ada istilah tafsir itu bisa muttasil, bisa munfasil misalnya. Yang muttasil ya ketika misalnya sama membaca muttaqin ya, siapa orang muttaqin misalnya ya, maka ada penjelasan muttasilnya alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhibinal ghaidha wal 'afina 'anil nas ila akhirih. Itu yang muttasil ya. Lalu yang munfasil yang terpisah misalnya walam yalbisu imanahum bidzulmin misalnya. Kanjeng Nabi mendikto kepada para sahabat, orang-orang yang punya keimanan yang kokoh itu tidak mencampur adukan antara keimanan dengan kezaliman. Walam yalbisu imanahum bidzulmin. Nah, ada sahabat yang bertanya, wahai Nabi, duh Kanjeng Nabi, siapa di antara kita yang bisa menghindarkan diri dari berbuat zalim? Wah, bendino kene zalim di awake dhewe kan itu kan. Nah, kemudian Nabi mengatakan inna syirka la zulmun azim. Zalim di situ masih yang dimaksud adalah syirik ya. Jadi ini zalim dalam ayat tertentu ditafsirkan dengan ayat yang lain di surat yang lain tadi itu. Ternyata maksudnya adalah syirik. Itu fase embrional ya. Fase embrional mengapa kemudian muncul tafsir sebagai karya sekaligus sebagai metodologi di dalam intelektualisme Islam pertama itu. Sampai kemudian muncul friksi juga. Friksi itu begini, saking yakinnya ya para ulama tafsir, akhirnya mereka kemudian karena keyakinannya overdosis, gitu ya. Bahasa anak sekarang PDOD, percaya diri overdosis, gitu ya. Itu kemudian menegasikan yang lain, gitu ya. Itu sampai misalnya nanti kalau lihat di
di Asy-Syaukani ya Fathul Qadir. Saya masih ingat banget kalimatnya itu karena sangat provokatif. Inna ghalibal mufassirina tafarraqu fariqaini wasalaku tariqaini. Al-fariqul awwalu tamassaku fi anzarihim ala mujarradir riwayati wal fariqul akharu jarradu anzaruhum bima taqtadihi al-lughatul arabiyyah. Inna ghalibal mufassirina, sesungguhnya mayoritas para mufassir, kata Asy-Syaukani. Asy-Syaukani kan hidup di abad ke-6 Hijrah. Yang mencoba memperjumpakan antara tafsir riwayat dengan diroyat, gitu ya. Yang tadinya terpisah dalam dua kubu ini, nggak saling ketemu. Inna ghalibal mufassirina tafarraqu fariqaini. Sesungguhnya mayoritas para mufassir itu terpilah menjadi dua kelompok besar. Wasalaku tariqaini, dan menempuh dua jalur metodologis, kata Syaukani. Al-fariqul awwalu, kelompok mufassir yang pertama, tamassaku fi anzarihim ala mujarradir riwayati. Kelompok yang pertama hanya berpegangan kepada riwayat. Kalau tidak ada qaul Nabi, tidak ada qaul sahabat, sampai dengan qaul tabi'in terhadap satu ayat, maka dijarke, orang bakal ditafsiri. Itu yang kemudian kita kenal dengan istilah tafsir bil ma'tsur. Ya. Karya-karyanya tentu contohnya banyak, Ad-Durrul Mansur misalnya gitu ya. Tafsir bil ma'tsur. Semuanya adalah riwayat. Ya, karya yang legendaris ya, yang paling tebal itu ya tulisan At-Tabari ya, Jami'ul Bayan misalnya itu kan. Karena setiap ada ayat pasti qala haddatsana ila akhir. Tafsirnya isinya itu kan gitu kan. Adalah transmisi riwayat ya, para yang rujukannya nanti adalah pada pendapat tabi'in atau pendapat sahabat atau kemudian kalau ada pendapat Kanjeng Nabi. Sedangkan wal